Ada yang mau ditanya? Ditanya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, kita lanjut ya. Sekarang ke yang ini. Ada C sesuatu di kom dengan C4. Betul toh? Coba kalian lihat. Ada keson deh? Ada, Pak. Ada ya. Kalau kelompok 3 C8 kom C4. Kelompok 4 C4 kom C4. Kelompok 5 C16 kom C4. Terus kelompok 8 C12 kom C4 ya. Nah, kalau beta kasih contoh ya, kalau C8 kom C4 artinya kalian gambar lingkaran dengan 8 titik ya. Berarti 1, 2, 3, 4, terus kemudian 1, 2, 3, 4, tarik garis ke sini. Ini ada 8 toh? Ya. 8 titik sudah kelihatan toh? Ya, beta kasih merah saja titiknya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus C4-nya bagaimana? Ditempel di setiap sisinya. Jadi C4 ini. Lihat ya. Terus kemudian ini lagi. Selanjutnya ini masing-masing C4 ya. Jadi ada 4 titik ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang di samping juga sama masing-masing. Kira-kira sampai sini cukup jelas kok. Nah, untuk ini kalau C8 kom dengan C4, maka C4-nya ada sebanyak 8. Kalau kalian perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau yang dapat C12 kom C4, berarti C4-nya ada 12. Kalau yang C16 kom C4, C4-nya ada 16. Kalau yang C4 kom C4, ya tinggal begini ya. Kalau yang 4 dengan 4, ya ini C4 awalnya. Itu ya, ada 4 titik. Kemudian tinggal kita tambah C4 lagi di masing-masing sisinya. Oke, ingat kalian punya itu adalah pelabelan harmonis ganjil ya. Jadi apa? Kalian label titiknya dari 0 sampai sebanyak 2 dikali sisi kurang 1. Sehingga apa? Nanti kalian akan, kalau kalian jumlahkan setiap titik yang bertetangga, kalian akan dapat label sisinya itu dari 1, bilangan ganjil dari 1 sampai 2 kali banyaknya sisi kurang 1. Begitu ya. Untuk yang C titik-titik kom C4 jelas kok? Jelas, Pak. Oke, kelompok. Oke, berarti kelompok 3, 4, 5, 8 ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan kok.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, beta kasih apa namanya? Kasih apa ya, mengingatkan ulang ya terkait pelabelan harmonis ganjil. Kalau contoh Anda punya graf C8 ya, gitu ya. Kemarin kita sudah sama-sama bahas toh. Kalau kita punya graf C8, contoh seperti ini gitu ya, graf dengan 8 titik. Maka kalau kita mau pelabelan harmonis ganjil, berarti titiknya itu di label dari 0 sampai 2 kali banyaknya sisi. Di sini sisinya ada 8. 2 kali 8, 16, kurang 1, 15. Kita label, itu himpunan titiknya, gitu ya, dipetakan ke himpunan bilangan ini, sehingga apa? Nanti setiap titik yang bertetangga, kalau dijumlahkan labelnya, akan mendapat bilangan ganjil dari 1 sampai 15. Contohnya bagaimana? Kalau tidak salah kemarin begini ya. Ini kalau kalian perhatikan, ini jumlahnya 1, yang ini 3, yang ini 5, yang ini 7, ini 9, ini 11, ini 13, dan 15. Begitu ya. Kira-kira kelompok 3, 4, 5, dan 8 sudah cukup jelas kok? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Pak, Ya, bagaimana? ini kalau ini misalnya kalau yang kita dapat nih Pak, kan ini kan C-nya ada 2 kok Pak. Jadi misalnya kalau kita hitungnya hitung per masing-masing atau kita digabung semua satu kali baru dihitung Pak. Untuk sisinya itu Pak. Digabung semua. Maksudnya begini ya, jadi beta kasih contoh ya. Oke, misalkan contoh. Mana nih? Gini, kemarin kan beta ada kasih soal seperti ini ya. Betul Gus Sonde? Masih ingat kok? Yang seperti ini? Iya Pak. Ya, ini kan kemarin apa? Ini kita anggap namanya graf G. Jadi kita lihatnya satu kesatuan ya. Gitu ya, Yosefina ya. Jadi kalau nanti misalkan kalian dapat ada C8 dengan C4 ya. Kalau C8 kan seperti ini. Gitu ya. Terus ada C4-nya juga di sini. Dilihatnya satu kesatuan, bukan dihitung masing-masing C4-nya ya. Karena yang dilihat adalah sisinya, Nona. Ya, yang kita lihat itu, yang kita label itu titiknya. Ya, misalkan contoh yang warna ungu ini. Kan kita tahu contoh yang warna ungu ini, titiknya kita label dari berapa? 0 sampai banyaknya sisi ada berapa kok ini? 12 toh, berarti 0 sampai 2 kali 12, 24, kurang 1, 23. Kita label titiknya dari 0 sampai 23 toh. Ya, sehingga nanti kalau sisi-sisi yang titik yang bertetangga, kalau kita jumlah labelnya, dapatnya harus dari apa? Bilangan ganjil dari 1 sampai 23. Contohnya kemarin bagaimana? Misalkan gini ya, 0. Setelah itu 1, ini 2, ini 5. Kemudian setelah 5, ini kan kalau kalian lihat, ya ini sudah dapat 1, ini sudah 3, ini sudah 5, ini sudah 7. Terus kemudian di sini saya kasih 4 supaya 9. Kemudian di sini saya kasih 7 supaya 11. Di sini saya kasih 8 supaya ini 13, ini 15. Terus kemudian ini saya kasih 9, 17. Sini saya kasih 10 untuk 19. Terus di sini saya kasih 13 untuk 21 dan 23. Jadi kalau kalian lihat, nanti kan apa nih? 1, 3, 5, 7. Terus di sini 9, sini 11. Di sini 13, ini 15. Ini 17, ini 19, ini 21, 23. Pas. Begitu ya. Jadi kita tidak lihat masing-masing ya. Siapa namanya tadi? Ini
Yosefina. Baik, Pak. Ya, kita lihatnya semua. Nah, kalau dengan yang tugas Yosefina dapat nomor berapa? Kelompok berapa? 3 kok? 3, Pak. Ya, kelompok 3. Contoh, kalau ya C8, C4 berarti apa nih? Berarti Yosefina label dia punya titik. Ya, ini titik yang ada merah dan biru nih. Gitu ya. Itu titiknya ada segitu. Labelnya dari berapa? Labelnya dari bilangan bulat dari 0 sampai berapa? 2 kali banyaknya sisi toh. Ini kira-kira dia punya sisi ada berapa banyak? Ada yang bisa bantu kok? (64). 64. Yang lain? Kebanyakan kayaknya 64. 32. Ya, ada 32 ya. Ada 32. Berarti labelnya dari mana? 2 kali 32, 64 kurang 1 toh? 63. Jadi yang dilakukan oleh kelompoknya Yosefina adalah apa? Mereka melabel titiknya dari 0 sampai 63 sehingga nanti kalau dijumlahkan seperti yang tadi beta lakukan di sebelah ini, titik-titik yang bertetangga kalau kita jumlahkan, nanti akan dapat angka apa? Bilangan ganjil dari 1 sampai 63. Ingat pastinya itu ingat kalau dijumlahkan titik yang bertetangga sama saja dengan kita melabel apa? Kita melabel sisinya. Jadi ingat apa? Pastinya setiap sisi ini nanti akan bisa dilabel oleh bilangan ganjil dari 1 sampai 63. Kenapa? Karena bilangan ganjil dari 1 sampai 63 itu ada sebanyak 32. Sebanyak sisi dari kelompok 3 punya graf ini. Grafnya namanya apa? C8 komp hasil kali sisir ya. Komp itu kan sisir toh. Jadi C8 sisir dengan C4. Kalau ngomong sisir kan agak aneh ya. Ya sudah kita Inggriskan saja. Gitu ya, supaya jadi tidak aneh. Begitu ya. Jadi seperti itu Jadi contoh mungkin nanti kelompoknya Yosefina nanti mungkin label 1 di sini, terus nanti 3, ini 5, 7, 9, 11, 13, 15, nanti di sini 17, di sini 19, mungkin ya. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47. Lihat ya, kalau di sini 49, ini 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63. Pas. Begitu ya. Jadi semua angka bilangan ganjil dari 1 sampai 63 itu memenuhi setiap sisi. Menempati setiap sisi. Begitu ya. Sama seperti yang di sebelah inilah gambarannya. Kira-kira paham kok Yosefina? Paham, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain, kelompok lain sudah paham kok? Ingat kalian kerjakan mulai dari pertemuan 15 itu kita sudah apa namanya itu? Pertemuan 15 sudah mulai presentasi ya. Pertemuan 15 sudah mulai presentasi artinya pertemuan 15 itu Anda sudah selesai. Jadi Anda punya waktu ini pertemuan 11 toh? Atau pertemuan berapa nih? Ya, sekarang Ya, pertemuan 11. berarti masih ada 12, 13, 14, 15. Ya, Anda punya sekitar 1 bulan lagi untuk kerjakan ini ya. Gitu ya, 1 bulan kerjakan ini. Kalau Anda dapat semua, maka Anda sekelompok dapat 100. Gitu ya, beta tidak akan kasih kurang, tidak akan kasih tambah. Ya tidak mungkin tambah juga toh ya, kalau 100 ya sudah mentok 100. Ini mungkin nilai lebih dari 100 toh. Gitu ya. Ya nanti kalau Anda kurang 1 ya tinggal kita pakai perbandingan saja toh, 5/6 kali 100 ya berapa nilainya? Ya Anda sekelompok nilai begitu. Paham kok?
Paham, Pak. Paham, Nah, Pak. oke. Paham, Pak. Sekarang jadi begini. Nantinya minggu depan beta akan tanyakan di kelompok 3 misalkan, Yosefina, itu kan ada 6 nomor toh, lu kerjakan yang mana Yosefina? Nanti Yogi kerjakan yang mana? Terus kemudian satu lagi, Rafael kok? Rafael Emma kok? Kok Yosefina? Nah, dia kerjakan yang bagian mana? Jadi kalau misalkan Anda ada di kelompok kalian yang tidak aktif, kasih tahu. Ya, artinya nanti dia tidak dapat nilai toh. Tapi jangan sampai bagiannya dia kalian tidak kerjakan. Begitu ya. Jadi kalau ada satu yang pincang ya sudah tutup saja. Tapi nanti kalau mau Anda kasih tahu kalau dia tidak kerja ya kasih tahu saja nanti toh. Anda bisa bilang, bisa chat toh diam-diam toh, Pak Insa tuh pemokol sun kerja. Oke, itu 0 memang lah. Ya. Paham kok? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, itu untuk 3, 4, 5 sama 8 ya. Nah, untuk kelompok 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ini lagi proses. Tunggu ya, beta tinggal cari satu lagi. Ini siapa yang sudah masuk? Awas deh. Oke. Ini berarti ada 5 orang yang tidak masuk ya hari ini ya. Kok? Iya, Pak. Oke. Kemudian, oke, tunggu sebentar ya. 16.30 beta sudah kasih dia punya pekerjaan ya. Tunggu sebentar. Siap, Pak. Oke, sambil menunggu, beta kasih saja ya. Kalian kerjakan ya. Beta sudah pernah kasih yang seperti ini belum? Begini sudah kok? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oh, habis masuk kerja. Oke, beta ganti kalau gitu ya. Yang ini belum toh? Belum, Pak. Ya, oke. Belum. Nah, sekarang ini dia punya label titik berarti dari 0 sampai berapa nih? Dia punya sisi ada berapa banyak kok? 24. 24 ya. Oke, 24 kali 2 48 tambah kurang 1 47 ya. Iya. Berarti artinya kalian label titiknya dari 0 sampai 47 sehingga nanti apa? Label sisinya gitu ya. Label sisinya dari mana? Dari 1. Kalau label sisi itu didapat dari apa? Ingat ya, label sisinya didapat dari penjumlahan 2 label titik yang bertetangga. Toh? Iya. Ya, sehingga kalau kalian jumlahkan dapat bilangan ganjil dari 1 sampai 47. Nah, silakan ya. Sambil menunggu. Kalau sudah tolong apa namanya fotokan taruh di grup ya.
Halo, sudah kok. Belum, Pak. Oke.
Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Udah kok. Oke, sebelum lanjut, beta tanya dulu. Yang di catatan tuh terlihat jelas kok tulisannya kok? Jelas, Pak. Oke, beta bacakan ya. Kelompok 1 itu C7 dengan K3. Ada garis atasnya ya, itu komplement. Nanti beta jelaskan. Terus habis itu 7P6. Habis itu C10 dengan K4. Kemudian P5 cross P2. Terus ada 9P3. Terus C5 cross P3. Jelas toh? Terbaca semua tidak? Ada yang mau tanya kok? Terus yang kelompok 6 itu, yang graf ketiganya itu P9 cross P2 ya. Iya, Pak. Nah, oke. Ada yang mau ditanya kok? Oke, sebelumnya itu. Kelompok yang lain bagaimana? Sudah jelas kok? Kalau belum bilang memang. Bisa tolong baca untuk kelompok 10, Pak. Oke, tunggu ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke. Kelompok 10. Mana nih kelompok 10? Kelompok 10. Kelompok 10 itu C14 dengan K2. Pertama, yang kedua 5P5. Yang ketiga 7P13. Yang keempat F5. Yang kelima 5P6. Terus yang terakhir C9 cross P3. Jelas kok nanti? Jelas, Pak. Terima kasih. Oh, ya, sama-sama. Yang lain bagaimana? Ini Pak, untuk kelompok 13 Pak, bisa tolong baca. Coba lu baca baru beta lihat di sini. Lu baca DP angka sah. Siapa tuh tadi? Ini Pak, Nona Maria Lais. ya Pak, yang C10 dengan K6 Pak, pertama. Kemudian? Terus 3P7 Ya. dengan itu 11 Kak Pak? Atau? Ya, 11 Nona, betul. Oh, 11P5. Oh ya, dengan 7P12. Oke. Ya Pak. Oh ya, Siapa makasih lagi? Pak. Yuk sama-sama. Siapa lagi? Untuk kelompok 12, Pak. 9P8 kok, Pak, yang terakhir. Ya, 9P8 Nona, betul. Yang kedua dan terakhir 7P9 kok, Pak. Iya, betul. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kelompok 11, ada Kusonde? Pak, kelompok 11 yang terakhir itu C15P2. Kak. Ya, itu 15 Yang paling Nona. bawah. Ya, betul 15. Bang. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sudah terbaca semua toh? Setelah terbaca baru kita masuk ke penjelasannya. Itu apa tuh maksudnya ya? Sudah kok? Halo, halo. Sudah, Pak. Oke. Oke, sekarang kita kasih penjelasannya. Yang pertama ada yang operasi yang ada titik di tengahnya tuh. Toh? Ya, Pak. Ya, itu namanya hasil kali corona. Bukan corona yang sekarang ya, itu sudah ada dari sebelum ada corona ya. Corona itu kan artinya, ada yang tahu arti corona tidak? Bukan virus ya? Apa tuh corona? Bahasa Indonesianya corona apa? Biasanya corona muncul di mana tuh? Ya, ini bukan di virus ya. Ada yang kalian tahu tidak? Pelajaran terkait Ada kaitan dengan
Matahari, Pak. Iya, betul ya. Corona itu ada kaitannya sama matahari ya. Corona itu kalau kita bisa lihat itu seperti biasan itu ya. Kalau ada matahari, ada dia punya itu ya bias-bias cahaya yang di samping itu yang ada keluar-keluar. Nah, itu yang namanya corona ya. Kalau biasanya orang bilang coronation, koronasi itu kan dimahkotai toh. Pernah dengar tidak upacara Iya, Pak. koronasi Pernah, ini? Nah, itu artinya mahkota. Jadi bentuknya mirip mahkota ya, ada bulat terus kemudian ada hiasan di samping-sampingnya. Nah, jadi itu maksudnya itu asalnya kata corona ya. Maka kalau Anda lihat corona kan bulat terus ada tentakel di ujung-ujungnya toh. Gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya mungkin dinamai corona mungkin ya. Kemudian nah, itu bagaimana tuh? Contoh, misalkan Anda punya graf, itu beta kasih contoh dari kelompok 1 ya. Ada C titik-titik dikoronakan dengan K bar, terus habis itu ada titik-titik juga toh? Betul pesan deh? Betul, Pak. Ya, C itu Betul, graf Pak. siklus ya. C itu graf siklus yang tadi. K itu graf apa? Ada yang tahu tidak? Apa itu K? Ada di video. Bosan tahu kosan deh? Tahu kok atau tidak kok? Graf apa? Graf lengkap. Ya, graf lengkap. lengkap, Pak. Ya, oke. Itu graf lengkap ya. Graf lengkap itu artinya apa? Setiap dua titik yang berbeda bertetangga. Jadi contoh, kalau Anda punya graf K5. K5 artinya apa? Ada 5 titik. Sudah kok? Ini namakanlah A, B, C, D, dan E. Nah, namanya graf K5 itu kalau apa? Dua titik yang berbeda bertetangga. Ya, lihat. A dengan B berbeda toh? Iya, Pak. Iya, Ini Pak. bertetangga. Iya, Pak. Ini juga bertetangga. Kemudian B dengan C pun beda, bertetangga lagi. Ini dengan D juga beda, bertetangga. Dengan E juga beda, bertetangga. Terus setelah itu apa? C dengan D pun berbeda, bertetangga. Dengan E pun beda, bertetangga. Terus yang terakhir D dengan E pun beda, bertetangga. Nah, ini jadi graf lengkap. Sudah kok? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. nah, oke. Yang namanya graf komplit baru dikomplement. Sudah kok? Kalau dikomplement itu artinya ini. Jadi kalau kita punya graf G, kita punya graf G komplement. Nah, graf itu kan ada himpunan titik, ada himpunan sisi. Toh? Ya. Nah, sekarang himpunan titik di graf G beta namakan VG. Nah, di graf komplement itu titiknya sama, VG juga. Titiknya sama ya, komplement dengan graf aslinya. Cuman yang bedanya apa? Sisinya. Yang membedakan begini, kalau di grafnya bertetangga, berarti di komplementnya tidak. Begitu juga sebaliknya. Kalau di komplementnya tidak bertetangga, pokoknya intinya begini, yang di komplementnya kalau bertetangga, maka yang di grafnya tidak bertetangga. Gitu ya. Dan sebaliknya, kalau yang di grafnya bertetangga, maka komplementnya itu tidak bertetangga. Nah, sekarang kita lihat di K5 ini. K5 ini kan semuanya bertetangga, betul Sonde? Iya, Pak. Ya, kalau semuanya bertetangga, berarti komplementnya ada yang bertetangga tidak? Tidak. Halo, halo. Kira-kira di graf komplementnya A dengan B bertetangga ke Sonde? Tidak, Pak. Ya, kenapa? Karena A dan B itu bertetangga di graf K5-nya. Begitu ya? Kan ini bertetangga di sini di K5, berarti komplementnya tidak boleh bertetangga.
Akibatnya apa? Kalau K5 komplement hanya ada titik saja, sisinya tidak ada. Paham kok? Paham, Pak. Ya, Paham, jadi Pak. ya, jadi kalau sudah ada K5, K3, K4, K2 terus ada garis di atasnya artinya apa? Itu cuma titik ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke grafnya. Contoh, kalau di sini ada contoh graf apa nih? C7 corona dengan K3 komplement. Gitu ya. C7 dengan K3 komplement. Artinya apa? Anda gambar C7-nya dulu ya. Tunggu sebentar ya. Siap. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau C7 corona dengan K3 komplement artinya apa? Kalian gambar satu graf C7. C7 itu kan berarti bagaimana bentuknya ya? Ah, agak sembarangan ya. Mohon maaf ya. Pokoknya ini C7, berarti ada 7 titik. Betul toh? Ada 7 titik ya? Iya, Pak. C7 ya. Kemudian setelah itu apa? Kan K3 komplement itu 3 titik toh? Iya, Pak. Nah, kalian tempatkan 3 titik di setiap titik pada graf C7. Contohnya begini. Nih. Tempatkan di sini ada 3. Terus di sini ada 3 lagi. Jadi kalian salin graf kalian salin graf si K3 komplement ini sebanyak titik di graf C7. Nah, titik di graf C7 kan ada 7. Artinya kalian salin graf K3 komplement ini sebanyak 7. Terus tempatkan mereka di dekat-dekat titiknya. Ini ya, beta gambar di sini ya, 1, 2, 3. Terus di sini juga ada 1, 2, 3. Di sini juga ada 3 toh. Ya, masing-masing ada 3 ya. Nah, sudah. Setelah itu diapakan? Setelah itu, setiap titik di graf C7, gitu ya, satu titik di sini dihubungkan dengan titik yang ada di sini. Jadi begini. Gitu ya. Nah, ini jadilah graf corona C7 dengan K3 komplement. Sampai sini paham kok? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Jadi nanti kalau ada yang misalkan ya, kelompok 2. Kelompok 2 kan C8 dengan K5, berarti Anda gambar C8. Gitu ya. Anda gambar C8. Terus K5 komplement itu kan titik saja toh, berarti buatlah 5 titik. Pokoknya jadinya begitu ya. Jadi kalau K5 komplement maka setiap ini punya tentakel gitu ya, sebanyak 5.
Sampai sini paham kok? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Oke, jadi yang ada operasi corona itu sudah jelas semua. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Ini kalau ini C8 di corona dengan K5 komplement. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang ada begini. Ada 9P4 gitu ya. Terus kemudian ada 3P5. Kita masuk ke yang itu lagi ya. Ya. Kalau yang ini kalian sudah paham kok atau belum? Belum, Belum, Pak. Pak. Oke. Belum, Pak. Ya, oke. Beta kasih penjelasannya. Jadi kalau 9P4 artinya apa? Kalian menggambar graf P4 sebanyak 9 secara terpisah. Graf lintasan P4 itu kan ada 4 titik toh? Sudah kalian gambar lagi. Yang kedua. Ya, sampai kalian gambar yang ke-9. Nah, itulah yang namanya 9P4. Kalau 3P5 ya berarti kalian gambar apa? P5-nya gitu ya, graf lintasan sebanyak 5 titik. Gitu ya. Kalian gambar 3 gitu ya. Begitu ya. Paham kok? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. tapi Paham, ingat Pak. ya, tapi ingat kalian punya itu kan pelabelan apa? Pelabelan total sisi ajaib toh? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kalau kalian punya pelabelan total sisi ajaib, jangan kalian lihat ini sebagai masing-masing graf ya. Gitu ya. Tapi kalian anggap ini sebagai satu kesatuan. Ya. Jadi label titiknya, gabung sisinya, nanti di label dari berapa? Dari 1 sampai banyaknya. Contoh ya, kalau 3P5, itu titiknya ada 15. Toh, 5 kali 3, 15. Sisinya ada 4 kali 3, 12. 15 tambah 12, 27. Jadi kalian label dari 1 sampai 27. Tapi ingat, karena dia pelabelan total sisi ajaib super, ingat ya, super artinya apa? Ada pengkhususan pada label titiknya. Label titiknya itu dari 1 sampai sebanyaknya titik. Titik ada berapa nih? 15 toh? Berarti label titiknya harus dari Ya. 1 sampai 15. Begitu ya? Ya, Gitu ya? Jadi Pak. jangan kalian label di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di sini lagi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kenapa? Ya ini kan beda graf, Pak. Tidak ya. Ini dianggap satu kesatuan. Jadi kalau sudah 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini harus lain lagi ya. 6, mungkin 7, mungkin 8, atau entah 9, atau 10. Begitu ya. Kira-kira paham kok? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Ada yang mau ditanya dulu tidak? Berarti yang itu sudah jelas ya? Kok? Sudah, Pak. Iya, Oke. Pak. Oke, kalau sudah kemudian, nah, beta sarankan kalian kalau misalkan kalian kerjakan, coba label dengan pakai pensil ya. Kalau besok pakai ballpoint berarti bisa-bisa satu buku habis Iya, memang. Pak. Ya, jadi sangat disarankan Pak. untuk pakai pensil ya. Kalau pakai pensil kan gampang toh, tak salah hapus buang. Tapi dia punya gambar pakai ballpoint. Gambarnya kan tetap, cuman paling label titiknya saja ya. Kalau salah apa coba begitu ya. Jadi supaya mengirit kertas. Oke kok? Iya, Pak. Siap, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah, mantap. Ini sudah. Kemudian ada yang namanya ini lagi. Sabar, ini. Ada P titik-titik di cross sama P2. Lihat toh? Itu ada di kelompok 1, Iya. kelompok 2, kelompok 6, kemudian kelompok 7, kelompok 9, kelompok itu saja. Betul toh?
Iya, Pak. Betul. Oke. Pak. Nah, itu maksudnya apa begini? Jadi kalau beta kasih contoh ya, kalau P7 cross P2, itu artinya apa? Itu artinya kalian gambar P7-nya, ya, P7 itu kan graf dengan 7 titik, toh, graf lintasan dengan 7 titik, toh? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, kalian gambar sebanyak 2. Sudah kok? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kemudian kalian hubungkan ini. Inilah namanya P7 cross P2. Ketam nggak tuh? Paham kok? Sudah, Pak. Nah, kalau Paham, kalian Pak. tanya, Paham, Pak. mana P2-nya? P2-nya ini nih. Ya. Jadi kalau P7 cross P2 itu sama saja dengan kita gambar P7, terus kemudian P2-nya apa? Jadi penghubung antara masing-masing titik. Tapi titik yang satu level ya. Maksudnya begini ya, ini level 1 dengan 1, level 2 dengan 2, sampai level 7 dengan 7. Begitu ah. Jadi nanti kalau yang P9 atau misalkan ada yang dapat, Pak, beta punya P11 cross P2. Gambar sudah P11, titik ke 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, gitu ya. 10, 11, 12. Ada gambar lagi. Kok 12? 11 Lebih. Duh, hapus banyak leh. 6, 8, 9, 10, 11. 3. Nah, ini sudah tinggal hubungkan sah. Sampai sini paham kok? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Oke, itu tidak ada masalah ya. Berarti kalau cross P3-nya itu, Pak, nanti yang garis menghubungkan itu sampai ke P3 juga. Yang mana nih? Nanti. Oh, lu punya yang C9 kok? Seandainya kalau P11 cross, Oh ya, kalau P11 bukan Pak, cross. kalau seandainya P11 cross P3, P4 begitu Pak, berarti yang garis itunya sampai ke titik Oke, kalau apa? di crossnya sama P3, misalkan, nah ini P3, artinya kalian gambar, kalau P2-nya jadi P3, berarti kalian gambar lagi P11 sebanyak 3 kali. Sebanyak titik dari yang satunya. Baru tinggal hubungkan sah. P4-nya. Ya, Oh kalau iya, Pak. Siap, kalau siap. P4, nah sudah tuh, tinggal tambah 1 di bawah. Ya. Ya, dipahami, Pak. Ya, oke. Yang lain ada yang mau ditanya kok? Kira-kira sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, sekarang beta lanjut yang ini. Ada C titik-titik di cross dengan P2 dan C titik-titik di cross sama P3. Betul kok? Iya, Pak. Betul, Ya. Pak. Oke. Gitu toh. Nah, prinsipnya juga sama Contoh, misalkan yang dapat cross P3 dulu ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok berapa lagi? Kelompok 10. Itu saja ya, 1, 2, dan 10 dapat cross P3 toh? Beta pakai Iya, Pak. contoh Ya, kelompok 1 ya. Contoh C5 cross P3. Artinya apa? Itu sama saja dengan kalian bisa buat graf C5 gitu ya. Graf siklus sebanyak 3. Begitu ya. Gitu ya. Ini 1. Terus ya. Sudah, kemudian tinggal hubungkan
Ya, dia punya prinsip sama kayak tadi, yang P11 cross P berapa gitu ya. Terus ini dihubungkan nih. Paham kok? Jadi ini semacam kalian Paham, punya Pak. semacam kalian punya tabung ya. Tabung cuman tutupnya ada 3. Tutupnya ada pokoknya tabung disekat di tengah-tengahnya ya. Jadi kayak kalian punya tabung C5, terus di sini juga ini, terus kemudian ini ada 5 titik ya. 2 ya. 3, terus di sini misalkan 4 ya, dan di sini 5 gitu ya. Titiknya kalau beta buat seperti ini yang di warna merah gitu ya. Ini kan C5 juga toh. Nah, kalau ini yang di cross sama P2. Kalau cross sama P3 artinya apa? Naikkan lagi. Artinya apa? Buat lagi lingkaran di sini. Baru ditaruh titik. Paham kok? Inilah contoh C5 cross P3. Kira-kira paham kok? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Jadi nanti kalau yang C7 berarti titiknya ada 7 di masing-masing itu. Ha? Kalau 11, ya berarti Paham, Pak. 11. Begitu ya. 11. Ya. Ini kalau yang cross P3. Kalau yang cross P2 bagaimana? Kalau cross P2 berarti kayak tabung saja. Kalau cross P2 itu gitu ya. Iya. Contohnya bagaimana? Kalau ini contohnya itu kita tulis di halaman 11 saja ya. Kalau misalkan C5 cross P2 artinya Anda cuma gambar 2 buah lingkaran ya dengan 5 titik gitu ya. Anggap punya 5 titik. Ya, anggaplah sama ya. Terus kemudian tinggal dihubungkan dengan garis. Begitu ya. Atau kalau mau dibuat supaya kayak segi 5, dia kalian gambar satu segi 5, terus kemudian tarik garis. Baru tinggal hubungkan di sini. Kira-kira sampai sini paham kok? Paham, Pak. Oke, jadi itu ya Paham, kalau Pak. yang C13 cross P2 ya seperti itu ya. 13 titik, ada 2 ini, terus kemudian tinggal hubungkan dengan garis. Yang sejajar gitu ya. Maksudnya yang satu level ya, dihubungkan semua. Oke kok? Oke, Pak. Oke, sekarang Oke, berarti Pak. yang terakhir. Yang terakhir itu adalah graf F ya. Ada F6, ada Ya. F6, ada F5, dan ada F4. F itu maksudnya fan, gitu ya. Graf kipas. Graf kipas bentuknya bagaimana? Jadi kalau F4 bentuknya kayak kipas ya. Kalau F4 berarti Anda punya gini, gitu ya. Anda punya 4 ini, terus kemudian Anda hubungkan. Ini F4. Gitu ya. Kalau F5 maka ada 5 itunya. F6 berarti bisa toh? Bisa, Pak. Ya, F6 Bisa, berarti Pak. ada 6 sekat gitu ya.
Atau kalian bisa gambar gini toh, 1 titik, terus kalau F4 berarti ada 4 titik di sini gitu ya. Baru tinggal hubungkan. Setelah itu atasnya dihubungkan lagi. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya kok? Berarti sudah selesai ya bentuk grafnya ya. Jadi tugas kalian adalah kalian kerjakan minggu depan, kalian kasih tahu progresnya sudah sampai mana ya, Pak, ini sudah sampai di sini, yang ini sudah selesai, sudah selesai. Nah, oke, gitu ya. Sudah kok? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi ini kan istilahnya apa ya, mudahnya adalah kalian mau dimanapun gitu ya, kalau ada pusing kerja yang lain pun kerja yang ini bisa, atau coba-coba ya, kalau sudah bosan ganti yang lain gitu ya. Gitu ya, terus mungkin juga kalian bisa kerjasama gitu ya. Contoh misalkan ada yang 5P9 dan 3P9. Oh, jangan-jangan kalau 3 ke 5 mungkin ada kaitannya gitu ya. Terus kalau yang C5 cross P3 dengan C5 cross P2. Oh, jangan-jangan kalau dari P2 ke P3 tinggal begini kan. Nah, seperti itu ya. Ya. Begitu juga dengan yang harmonis ganjil tuh. Itu kan ada yang P5, ada yang P6, ada yang P ini gitu ya. Tapi kan dihitukannya apa namanya, di komnya sama C12, C16 sama semua toh. Ya, jadi coba-coba lihat ya, mungkin dari situ Anda bisa sama-sama bekerja gitu ya. Jadi kalau beta sudah dapat nih bagi, jadi supaya kalian bisa ini semua toh. Kalau semua sudah beres, selesai jawabannya benar ya maka 100 gitu ya. Jadi Anda punya nilai 100 semua. Beta kan senang kasih nilai gitu toh. 100. Pertanggungjawabannya mana? Ada. Gitu ya. Anda kan kerjakan semua toh. Betul tidak? Betul, Pak. Iya, Pak. Ya, begitu ya. Jadi kan enak kalau kasih nilai begitu toh, tinggal tulis yang 100 di nomor 1, tinggal kalau pakai Excel kan tinggal drag ke bawah ya, tarik ke bawah, selesai. Toh? Ya, ada yang mau tanya kok? Jelas kok? Jelas. Dari saya, Pak, Ya, silakan. ini boleh minta satu contoh soal untuk yang pelabelan total sisi ajaib, Pak. Oke, kita kasih contoh ya. Kemarin itu kalau tidak salah, oke, beta kasih contoh ini saja ya, yang kipas ya. Yang kipas, kita kasih contoh F3 mungkin ya. Ya, beta kasih contoh ini ya, F4 misalkan ya. Kalau pelabelan apa namanya? F4 lagi F3 ya, sorry ya. F3. Kalau pelabelan total sisi ajaib super itu apa? Kita kan labeli titik dan sisi ya, ingat ya. Itu pelabelannya total. Berarti kita label titik gabung sisi ke mana? Ke himpunan bilangan dari 1 sampai apa? Ini banyaknya titik berapa kok? Yang graf ini F3. 4. Sisinya ada berapa? 5. Pak. Ya, berarti 4 tambah 5 ya, sampai 9 ya. Oke. Terus apa? Kalau kita kerjakan pelabelan total, maka apa? Himpunan titiknya itu dibatasi labelnya. Hanya boleh dari 1 sampai banyaknya titik. Ini titiknya ada 4, jadi hanya boleh dari 1 sampai 4 kita pakai. Oke, beta kasih contoh ya. Untuk F3 ini ya. Nah, kalian perhatikan. Beta label di sini 1. Sudah kok? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya. Sabar ya. Oh ya, 1, terus kemudian
di sini 2, di sini 3, di sini 4. Oke? Ya, kemudian habis itu beta kasih di sini angka 5, sisi di situ 5, ini 6, ini 7, ini 8, yang ini 9. Coba kalian jumlahkan, kita lihat, kita periksa satu-satu ya. Sisi yang ini, yang beta kasih lingkar hijau, itu dia punya label total berapa tuh? 12. 12, Pak. 12. 12. Kalau yang ini bagaimana? Sama, Pak. 12. 12. Sama. Yang di tengah ini? 12. Yang ini bagaimana? 12. Yang terakhir, sisi yang terakhir toh? Yang ini? 12. Ya. Jadi tujuannya apa kita mau buat kalau jumlah, kalau kita ambil sisi sembarang gitu ya, kita ambil sisi apapun di grafnya, kalau kita jumlah label sisinya ditambah label titik yang membentuk sisi itu, gitu ya, kita akan dapat suatu bilangan ajaib. Contohnya seperti ini. Oh, iya. Paham kok? Gitu ya. Beta kasih tahu ya, Paham, beta Pak. punya beta punya ide bagaimana? Beta punya ide adalah gini. Beta coba label di sini, gitu ya. Beta coba label titiknya supaya kalau beta jumlahkan setiap titik yang bertetangga mendapat suatu bilangan yang berurutan. Contoh kalau beta taruh tadi itu 1, 2, 4 dan 3. Ya, kalau 1 tambah 2 ini berapa? 3 toh? Ya. Iya. Coba Iya, kita jumlahkan setiap label titik yang bertetangga ya. Nah, di sini kita ketemu. Ini 1 dengan 2, 3. 1 dengan 3, 4 toh? 1 dengan 4, 5. Beta sudah punya apa? 3, 4, 5. Berarti beta punya titik yang bertetangga lagi apa? Ada yang di atas nih toh? Nah, beta punya kalau 2 dengan 4, 6. 4 dengan 3, 7. Oh, berarti sudah berurutan toh? Sudah dapat angka apa? Yang ini 3, yang ini 4, yang di sini 5, yang ini 6, yang ini 7. Sudah berurutan. Berarti untuk melabel sisinya apa? Tinggal labelnya apa? Terurut balik toh. Yang di sini kan 7 paling besar. Berarti supaya sama bagaimana? Beta kasih dia label yang paling kecil setelah 4 apa 5 toh. Kan kita label 1 sampai 9. Sudah pakai 1 sampai 4, sisa 5 sampai 9. Sini beta kasih 5, terus kemudian apa? Setelah 7 apa? 6. Oh, berarti dia dapat yang 2 terkecil, 6. Terus setelah itu apa? Oh, 1 dengan 4, 5. Toh, setelah 6, 5. Berarti di sini kasih 7. Terus 4, itu 1 dengan 3, di sini kasih 8. 9, terus 9 dia yang paling kecil, 1 dengan 2. Maka pasti sama. Gitu ya, kan sama kayak gini toh. Kita kan tadi sudah punya apa nih? Dari penjumlahan titik yang bertetangga kita dapat angka berurutan toh 3, 4, 5, 6, 7. Berarti label selanjutnya kita tinggal taruh supaya sama kan tinggal taruh 5 di sini 6, 7, 8, 9 ya. Tanpa jumlahkan pun pasti sama ya. Karena di atasnya deret barisan yang beda-beda 1, yang di bawah pun barisan yang beda-beda 1, berlawanan arah. Pasti sama jumlahnya. Toh? Jadi begitu, beta punya ide. Kira-kira paham kok? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Mencoba seperti itu gitu ya. Nanti kalian coba gitu ya. Kenapa Pak tidak tukar posisi 3 dengan 4 misalkan di sini? Ya, kalau beta tukar nanti beta akan ketemu ada yang titik yang bertetangga jumlahnya 5 dan di 2 tempat gitu ya. Kalau di sini 3, di sini 4, maka ini 2 tambah 3 5 lagi. Ini 1 tambah 4 sudah 5. Kan mau samakan susah toh? Karena kan kita pakai label angkanya beda-beda. Begitu. Ya, pokoknya dicoba saja ya. Beta punya ide seperti itu ya. Belum tentu kalian punya ide tidak harus sama ya. Baik, Pak. Oke. Paham kau nanti? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi yang mau ditanya? Jadi begini, kalau kalian sudah coba, kalian sudah temukan, nah, kalau sudah kalian temukan, buat sudah PPT-nya. Jadi nanti kalian bagi-bagi toh. Kalau anggotanya 3 orang, berarti 1 orang dapat 2. Kalian bagi sendiri di kelompok, 1 orang dapat 2. Kalau ada yang sudah ketemu, nah langsung gambarkan grafnya di PPT, gitu ya. Atau kalian gambar grafnya di Word, gitu ya. Terus kalian crop, gitu ya. Kalian crop, terus kalian tempel di mana namanya? Tempel di PPT, terus kalian kasih tahu label titiknya berapa dengan label sisinya ya.
Jadi sekalian buat presentasinya, toh? Iya, Pak. Nah, jadi kalau sudah ketemu, label langsung taruh sudah. Gitu ya. Jadi sambil cicil-cicil bikin PPT, sambil cicil bikin itu ya. Gitu ya. Jadi supaya waktu waktu untuk nanti presentasi hasilnya tidak terlalu lama toh. Ya, nanti kalau tumpuk semua di akhir nih kan, lumayan juga ya. Kira-kira paham kok? Paham, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kuliah kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak. Selamat sore.